ke penanggap keempat, Dr. Beni Satria MKes, MHKes SH. Beliau merupakan Ketua BHP 2A PBID. Jadi ini tinjau dari sudut pembelaan anggota. Silakan, Dr. Beni. Sorry, suaranya belum ada, Dr. Beni. Eki? Belum keluar, Dr. Beni. Eki, tolong buka, Eki. Baik, mudah-mudahan ini terdengar jelas ya, Dok. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan mudah-mudahan forum diskusi malam ini bisa membawa titik terang dan khususnya solusi bagi sejawat kita, dokter spesialis radiologi. Terima kasih untuk pembicara sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh Dr. Rehan, spesialis radiologi, Dr. Hari Galuh, dan tentunya Ketua MKKI Dr. Setiawidi Nugroho, spesialis bedah saraf konsultan, dan PIC. Kami sengaja menunjuk PIC, kasus kita tidak hanya di PDSRI dan PDSRKI, tetapi polemik yang sama dan hampir mirip adalah terkait akupunktur PDAI. Sehingga kami harus menunjuk PIC penanganan kasus, termasuk juga beberapa kasus-kasus yang lain yang mungkin membutuhkan waktu yang panjang dan lama untuk melakukan proses ini. Terima kasih Dr. Dewa. Dr. Dewa tidak sendiri, PIC ada Dr. Ade dan Dr. Gregius Yoga. Terima kasih juga untuk penanggap tadi dari Sekretaris KKI Dr. Imron Agus Nurali, kemudian Prof. Dr. Yudi Maulana, dan Dr. Jogo Widiarto, dan nanti ada Dr. Sutrisno dan Dr. Laode, serta abang dan saya Dr. Nazir Najar. Beliau saksi hidup yang nanti akan menjelaskan proses perjalanan panjang terkait permasalahan PDSRI, PDSRKI. Tapi saya izin share screen, walaupun tadi sudah terang benderang apa yang sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, termasuk kita harus paham dulu tujuan praktek kedokteran itu untuk apa. Tujuan kenapa harus dikeluarkan STR itu untuk apa. Tujuan untuk dikeluarkannya SIP untuk apa. Tentu ini yang harus kita pahami untuk memberikan perlindungan kepada pasien. Termasuk polemik yang hari ini terkait RUU harusnya berlindung kepada perlindungan pasien, termasuk mutu pelayanan serta kepastian hukum. Kemudian, bahwa Konsil Kedokteran Indonesia itu tugasnya adalah melakukan registrasi, dan dokter-dokter gigi harus dijamin bahwa masyarakat dilayani oleh dokter-dokter gigi. Nah, dalam menentukan standar profesi dokter, KKI harus bersama dengan kolegium dokter, asosiasi institusi pendidikan, asosiasi institusi pendidikan kedokteran tinggi gigi, dan rumah sakit pendidikan. Jadi sifatnya adalah bersama-sama. Nah, dalam melakukan tugas tadi yang disebut pasal 7 Undang-Undang Praktek Kedokteran, ini yang menarik bagi saya. Bahasa regulasi undang-undang kalau kita memahami dan, maksudnya kalau saya ditawari kopi dan teh, maka saya akan dapat keduanya. Bukan memilih atau. Di dalam undang-undang sendiri bahasanya adalah menyetujui dan menolak. Nah, ini justru di dalam penjelasannya lebih unik lagi. Huruf A cukup jelas. Berbeda kalau bahasanya tadi menyetujui dan atau menolak permohonan. Berarti ada pilihan untuk menolak, tetapi di sini menyetujui dan. Nah, kemudian terkait pasal 7 huruf F, bahwa dalam melakukan pembinaan terhadap dokter-dokter gigi tadi, mengenai pelaksanaan etika profesi itu adalah kode etik yang diatur, disusun oleh Ikatan Dokter Indonesia. Dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia oleh KKI, mohon maaf, tidak terlalu dipentingkan. Nah, ini menarik. Apakah PDSRKI punya standar kompetensi dan standar pendidikan yang disahkan oleh Perkonsil? Kalau enggak, kolegium PDSRKI itu ilegal. PDSRKI jelas tidak diakui oleh HIDI. Artinya, kolegium PDSRKI juga ilegal. Ini persoalan baru yang rumit. Saya pahami, mohon maaf, rumit. Kita kembali lagi ke definisi. Siapa KKI? KKI itu pasal 1 angka 3 adalah badan otonom, mandiri, non-struktural, bersifat independen. Di mana independensinya? Pasal 1 angka 4, sertifikat kompetensi adalah surat pengakuan yang diberikan oleh dokter dalam menjalankan praktik kedokteran setelah lulus uji kompetensi yang dilakukan oleh kolegium. Oleh kolegium yang tidak sah, apakah ini bisa diakui? Organisasi profesi siapa? Pasal 1 angka 12 ini yang
orang-orang di luar sana sangat risih dengan bahasa ini, organisasi profesi, tetap hari ini kita junjung tinggi IDI, Ikatan Dokter Indonesia untuk Dokter. Menteri adalah yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan. Nah, di dalam Permendik 83 2013 terkait sertifikat kompetensi, ini diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, lembaga sertifikasi, pasal 1 Permendikbud 83 2013. Permendikbud 83 2013, pengakuan terhadap organisasi profesi ini harus didasarkan pada pertimbangan Dewan Pakar, objektivitas. Saya hanya ingin menanyakan terkait objektivitas dan independensi KKI dalam hal ini. Menteri melalui surat 23 Juni terkait penerbitan surat tanda registrasi nomor 1242 2022 bahwa terkait hasil pembahasan dinamika kolegium pada tanggal 22 Juni, maka mengharapkan agar KKI dapat menerbitkan STR yang diajukan oleh 2 kolegium radiologi sambil menunggu penyelesaian kasus. Sudah ada perintah ini dari Menteri. Tadi kita sudah sepakat, Menteri sesuai Undang-Undang Praktek Kedokteran adalah Menteri yang bertugas dalam bidang kesehatan. Dalam hari ini Menteri Kesehatan. Tetapi mohon maaf, dijawab dengan tidak mengenakan kalau menurut saya. Surat bahwa mereka tidak ingin memproses dari 2 kolegium. Kita kembali lagi. Pasal 17, anggota KKI itu wajib mengucapkan sumpah dan atau janji. Saya harap ada anggota KKI yang hadir di sini. Bersumpah senantiasa menjalankan tugas dan wewenang secara objektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, golongan tertentu. Ingat sumpah. Bertanggung jawab penuh kepada Tuhan. Nanti saya akan menjadi saksi kepada Tuhan, nanti saya akan sampaikan apa yang dilakukan oleh pengurus KKI hari ini. Dan bersumpah bahwa senantiasa akan menolak atau menerima, tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun. Mohon ingat sumpah di sini, pasal 17 Undang-Undang 29 2004. KKI pada tahun 2018 terkait polemik PDSRKI. PDSKRI dan Kolegium Radiologi di bawah pimpinan Dr. Ajijah mengirimkan surat kepada KKI untuk tidak memfasilitasi PDSRI. Apakah ini artinya kesejawatan? Yang dipimpin oleh Dr. Hartono, Ketua Kolegium, Dr. Haligunung. Sampai hari ini kita diskusi, belum ada SK personalia pengurus PDSKI yang sah dan dikeluarkan oleh PBID. Hanya PDSRI yang diakui. Hanya PDSRI yang tercatat. Itu jelas. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Rehan. Kita kembali kepada anggaran dasar anggaran rumah tangga ID. Bahwa kekuasaan tertinggi berada di Muktamar. Kewenangan Muktamar huruf I mengukuhkan perubahan nama perhimpunan baru. Dan ini tidak pernah dilakukan untuk PDS RKI. Laporan Ombudsman sesuai surat ini juga sudah dilayangkan kemarin, laporan hasil yang sudah diterima September, bahwa tim pemeriksa berpendapat MKKI lah sebagai salah satu pimpinan dan struktur kepengurusan di ID tingkat pusat yang bertanggung jawab mengkoordinasi, mengatur kolegium dalam pelaksanaan pendidikan doktorat, dapat mengambil alih sementara untuk memproses permohonan STR dari para dokter radiologi. Dan ini sepertinya tidak digubris juga. Bahkan dalam penutupnya juga sudah jelas. Tim pemeriksa dari Ombudsman menyimpulkan bahwa KKI harus menerima permohonan STR dari seluruh dokter tanpa merujuk organisasi profesi dari permohonan tersebut. Poin 1 huruf A. Melakukan koordinasi dengan MKKI terkait pembinaan kolegium radiologi dalam rangka menyelenggarakan uji kompetensi bagi para dokter spesialis radiologi. Surat Ombudsman ini pun sepertinya juga tidak ditanggapin. Bahkan KKI tegas PD apa ini dan sejajar katanya. Ada pengurus KKI di sini. Ada pengurus KKI juga di sini. Terkait polemik, mungkin kalau mengenali mungkin ada. Yang sebelah mana? Tadi kita sependapat memang harus diselesaikan mediasi, tapi persoalan mediasi ini sudah sangat panjang. Nanti Dr. Najar mungkin akan menjelaskan banyak. Kita harus menyelesaikan permasalahan ini memang harus melalui jalur hukum. Awalnya mereka menggugat. Kita sesuai dengan aturan organisasi tertinggi. Mohon maaf dan hari ini kita harus sampaikan kita sudah melakukan BHP2A PBID bersama dengan PDSRI sudah melakukan gugatan
dengan meng-hire advokat bahwa kita menggugat PDSRKI sebagai tergugat 1, KRKI sebagai tergugat 2, dan KKI sebagai turut tergugat. Dalam gugatan total kita akan tuntut, tadinya kita ingin menuntut 100 miliar rupiah, tetapi kesejawatan kita hitung material saja dan imaterial 60 miliar 894. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk penanggapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Beni, kalau lihat dari penjelasan tadi, jelas ya, dari MKKI, dari Ombudsman, dari Kemenkes pun semua nggak digubris sama KKI. Jadi ID juga udah makan gugatan. Jelas kan, kalau gugat kan makan waktu yang panjang. Ini sedangkan kita kan jelas jawab kita nggak bisa bekerja, bla bla bla. Endingnya kan masyarakat korban. Kira-kira shortcutnya apa nih? Jalan pintasnya biar ini cepat selesai. Apakah langsung ke presiden atau gimana? KKI sekarang harus mundur dong. Selesai masalah. Ya jelas itu udah ada keputusan MK kan? Nah gimana itu? Eksekusinya yang belum dilakukan. Yang melakukan siapa? Dari pemerintah? Presiden. Oh presiden. Kita sekarang baca. Ada upaya nggak dari PB untuk ketemu Pak Presiden? Biar kira-kira. Hari ini sedang kita upayakan, Dok. Mohon bantuan. Oh, baik. Terima kasih. Bagi siapa yang paling dekat dengan mereka. Terima kasih. Terima kasih infonya, Dr. Beni.